Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara berpakaian dengan menggunakan layering prinsipil di rute trekking Everest Base Camp. Mempraktekkan layering prinsipil ini pada medan rute trekking tersebut akan membantu Anda untuk lebih nyaman dengan pakaian yang Anda gunakan. Menghindari badan menjadi terlalu panas atau overheat atau terlalu dingin. Jadi ibarat AC yang dikecil besarkan, layering system juga berfungsi mengatur kehangatan pakaian yang kita pakai. Ya, setelah 1 hari aklimatisasi di 6C, kita lanjut ke Tengboche hari ini. Ya, seperti yang dilihat, saya pakaiannya masih seperti kemarin, layernya masih 1 base layer, 1 celana quick dry, jadi masih ya ketinggiannya masih seperti Gunung Indonesia lah ya. Nah, ngomong-ngomong soal layering selama perjalanan ini, saya untuk dari low class sampai ke 6C karena ketinggiannya masih seperti pegunungan Indonesia, layering saya hanya menggunakan 1 lapis saja ya. Ini base layer ya, quick dry, dan celana juga quick dry ya. Cukup 1 lapisan saja, cukup ya, karena masih ketinggiannya masih sama dengan pegunungan kita di Indonesia. Jadi belum begitu dingin dan anginnya juga belum begitu dingin. Baru jam 10 pas. Kita akan makan siang di sini dengan pemandangan yang bagus seperti ini ya. Perjalanan kita tadi dari Tengboche santai aja dengan baby step, pelan, mari menyesuaikan diri dengan ketinggian. Dan tak terasa tiba-tiba kita sudah di 4.000 saja. Tadi di Tengboche 3.800-an. Oke, kita masih nunggu teman-teman yang lain untuk datang ya, mungkin masih di belakang. Kita santai-santai dulu. Saat ini kalau mengenai aparel saya masih pakai base layer ya, 1 lapis. Sebentar lagi mungkin saya akan tambah dengan jaket parka yang waterproof, windproof ya, buat angin. Sekarang karena tadi baru habis jalan masih agak keringetan, tunggu kering dikit baru saya pakai ya. Di ketinggian ini mungkin kita bisa nambah 1 lapis lagi ya kalau kita berhenti. Sementara Teja sudah duluan tuh nambah lapisannya. Coba Teja, lapisannya apaan aja? Coba kasih tahu pertama. Jadi di dalam udah pakai base layer. Beda sama Henry yang masih kuat pakai 1 lapis aja. Kalau aku harus 2 base layer sama udah pakai fleece. Tapi fleece-nya fleece tipis karena jalan takut masih keringetan, jadi kita pakainya fleece-nya yang tipis. Terus karena berhenti langsung pakai parka karena anginnya dingin gitu ya, supaya nggak masuk angin lah istilahnya. Jadi beda banget Henry dan saya karena saya tuh nggak tahan dingin gitu ya. Jadi untuk pakaian ini sebenarnya kita kenalin badan kita sendiri, kita tahan dingin apa enggak, kita tahan angin apa enggak. Nah, sesuaikan dengan badan kita, nggak usah ngikutin orang lain. Kalau emang kita nggak kuat nggak apa-apa double gitu, karena memang itu kebutuhan kita. Oke. Ya, selamat pagi. Hari ini dari Tengboche kita akan langsung ke Cukung ya, dan menginap di sana. Dan selanjutnya baru kita besoknya melewati Mountain Pass Kong Mala ya. Bicara mengenai layering saya, mulai hari ini saya sudah pakai 2 lapis ya. Yang di dalam ini thermal underwear, kemudian base layer. Nanti kalau dingin saya tambahkan dengan jaket parka. Oke, dan celana sendiri masih 1 layer ya, celana quick dry, celana trekking masih cukup buat saya. Nah, karena kita udah di ketinggian 4.000-an, maka lapisannya udah agak beda nih. Kalau Henry mungkin hanya 2 lapis. Kalau saya yang nggak terlalu tahan dingin, saya udah pakai 3 lapis. Yang pertama base layer, yang kedua fleece tipis, dan di luarnya saya pakai bahan yang hangat, smart wool, karena tadi udaranya sudah mulai dingin. Celana juga udah saya ganti
yang tadinya celana quick dry udah jadi celana fleece ya. Celana fleece tapi mungkin beda sama bahan yang material yang baju, karena memang ini ya karena ini memang khusus fleece yang untuk celana panjang, hangat gitu ya. Jadi bisa menghangatkan kaki juga. Untuk cuaca yang sudah mulai dingin di ketinggian 4000 mdpl, gunakan thermal underwear, base layer dan sweater fleece. Lalu jika angin bertiup kencang atau turun kabut, maka layeringnya adalah thermal underwear, base layer, sweater fleece, dan jaket parka waterproof breathable. Cuaca hari ini sangat ini sekali ya, sangat jelek ya, karena dari pagi salju turun dah henti-hentinya. Nah, lanjutin soal layering saya, hari ini tentu bertambah ya. Layering saya itu dimulai dari dalam ya, kita mulai dari dalam. Dari dalam ini saya pakai thermal underwear, di dalam ada yang warna ini thermal underwear, kemudian ini base layer ya, kemudian dilanjutkan dengan ada fleece ya, fleece, kemudian baru jaket parka, dan ini sangat cukup hangat ya. Untuk kepala pakai kupluk ya, jangan dilihat. Sarung tangan, untuk celana sendiri masih pakai 1 layer, saya masih oke. Jadi cukup hangat dan cukup melindungi saya dalam cuaca seperti ini. Nah, kalau aku sendiri memang lapisannya dari kemarin udah dari kemarin ada 3 lapis ya, base layer, terus ada fleece, ada yang di luarnya lagi. Nah, sekarang tambahan lagi jaket ini ternyata oke banget nih di salju. Dia menahan angin dan dinginnya mantep lah, apalagi kita sambil jalan jadi masih tetap hangat. Cuma memang sarung tangan saya double, terus celana udah double, di luarnya pakai celana celana Gore-Tex, jadi menahan dingin sekalian menahan saljunya. Jadi di kepalanya masih sama pakai beanie, dan saya tambah buff karena nggak tahan mukanya kena saljunya. Oke. Bagaimana layeringnya jika suhu menjadi lebih dingin lagi atau kita merasa masih kurang hangat? Lapisan pertama adalah thermal underwear, lalu base layer, kemudian sweater fleece, dan tambahkan daun jaket. Jika kondisi berangin kencang atau bersalju, maka setelah jaket daun, tambahkan jaket parka waterproof breathable. Demikian pembahasan singkat mengenai layering prinsipil untuk trekking di Everest Base Camp. Dengan menggunakan prinsip ini, saat kita terlalu hangat, maka lapisan pakaian dikurangi, saat merasa dingin, lapisannya ditambahkan.